Hai anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar matematika tentang pembulatan. Di video sebelumnya, Bu Intan telah menjelaskan bahwasanya pembulatan itu ada pembulatan ke atas, ada juga pembulatan ke bawah, dan ada juga pembulatan terbaik ya. Bu Intan ulangi lagi ya. Konsep dasar dari pembulatan ke atas adalah kita mengambil batas atas atau bilangan yang lebih besar ya. Kalau pembulatan ke bawah kita ambil batas bawah. Kalau pembulatan terbaik nanti akan kita lihat angka yang ada di belakangnya. Kalau angkanya itu antara 0 sampai 4, maka akan mengikuti hasil dari pembulatan ke bawah. Tapi kalau angkanya itu antara 5 sampai 9, maka akan mengikuti hasil pembulatan ke atas. Untuk mengulang pembelajaran sebelumnya akan Bu Intan bahas singkat ya. Jadi misalnya Bu Intan punya angka 2,3 akan dibulatkan ke satuan terdekat. Maka satuannya itu kan angka 2. Nah, angka 2,3 itu cara mudahnya kita bisa juga menggambar dengan garis bilangan ya. Jadi angka 2,3 itu terletak di antara angka 2 dan angka 3. Oke, sampai sini paham ya? Nah, pembulatan ke atas berarti kita ambil nilai atas, atau kemarin caranya dengan cara menambah dengan angka 1 ya. Sama hasilnya, 2 tambah 1 hasilnya 3. Atau kita ambil angka yang ada di atas, maka atau angka yang lebih besar, hasilnya pembulatannya adalah 3. Nah, sekarang kalau pembulatan ke bawah, kita lihat batas bawahnya atau yang lebih rendah, atau kemarin caranya adalah satuannya tetap ya, tetap angka berapa? 2. Atau batas bawahnya 2, sama saja ya, berarti diperoleh pembulatan ke bawahnya 2. Nah, untuk mencari pembulatan terbaik, caranya adalah harus kita lihat angka yang ada di belakangnya. Karena di sini angka satuannya adalah 2, maka angka di belakang satuan angka berapa? Angka 3. Nah, angka 3 ini besar atau kecil? Kecil, maka mengikuti yang bawah ya. 3, kenapa Bu? Karena angka 3 itu kecil. Angka 3 itu kan antara 0 sampai 4, sehingga mengikuti pembulatan ke bawah, sehingga pembulatan terbaiknya adalah 2 gitu ya. Oke, selanjutnya pembulatan. Kalau tadi sudah pembulatan ke satuan, sekarang pembulatan ke puluhan ya. Kalau Bu Intan punya angka misalnya 17, nah angka 17 itu terletak di angka puluhan berapa dan berapa? Puluhannya 10 dan 20 gitu ya. 17 itu terletak di antara 10 dan 20. Kalau menggunakan gambar atau garis bilangan juga bisa. Jadi misalnya gini, angka 10 kan di sini. Kalau ini Bu Intan buat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bagi anak-anak yang masih belum paham, boleh kok menuliskan seperti ini. Jadi angka soalnya tadi kan 17 ya. 17 di sini. Ya, 17 di sini letaknya. Pembulatan ke bawah, maka dapat kita lihat angka yang
bawah atau yang rendah, sehingga hasil pembulatan ke bawahnya berapa? 17 kalau dibulatkan ke bawah, pembulatan ke bawahnya yaitu 10. Kemudian kalau angka 17 kita cari pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas berarti lihat angka yang besar. Nah, berapa ini pembulatan ke atasnya? 20. Paham ya untuk ke atas dan ke bawah? Nah, sekarang kalau mencari pembulatan terbaik. Nah, seperti ini ya biasa disimbolkan. Kalau kita lihat dari gambar, 17 ini lebih dekat ke 10 atau ke 20? Kita hitung langkahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ke 20, 1, 2, 3. Ke sini 7, ke sini 3. Berarti paling dekat adalah atau mendekati angka 20, sehingga pembulatan terbaiknya adalah 20. Kalau menggunakan cara yang sama seperti tadi, kalau puluhannya angka 1, kita lihat angka 1, kemudian lihat angka di belakang puluhan. Angka di belakang puluhan angka berapa? Angka 7. Angka 7 besar atau kecil? Besar. Kalau besar maka pembulatannya ditambah 1 ya. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 1, 2. Karena kepuluhan berarti 20. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut ke pembulatan ke ratusan. Selanjutnya yaitu pembulatan ke ratusan. Sama konsepnya anak-anak. Jadi misal Bu Intan punya angka 235, ini berada pada ratusan berapa dan berapa letaknya? Antara 200 dan 300. Berarti langsung bisa dikerjakan ya. Sehingga 235 kalau pembulatan ke bawah hasilnya berapa? Ambil angka yang kecil. Angka yang kecilnya adalah 200. Kemudian kalau pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas berarti kita ambil angka yang besar. Angka yang besar berapa itu? 300. Nah, setelah itu pembulatan terbaik ya, karena ini kalau mau kita gambar ya terlalu banyak angkanya, makanya cukup kita lihat pembulatan ke ratusan. Ratusannya angka berapa? 2. Tengok angka di belakang ratusan, angka berapa? 3. 3 itu besar atau kecil? Kecil. Kalau kecil maka ikutnya pembulatan ke bawah. Berarti berapa ini? 200. Begitu ya. Sekarang kita latihan mengerjakan contoh soal ya anak-anak. Soalnya anak-anak disuruh mencari pembulatan ke bawah, atas, dan terbaik. Kita bahas dulu dari angka 2,9. 2,9 ini terletak di antara angka 2 dan 3. Gitu ya. Kalau tidak boleh, ini kan tadi satuannya angka 2, berarti yang ke bawah itu satuannya tetap, kalau yang ke atas itu satuannya ditambah 1. Nah, untuk memilih pembulatan terbaik, kita harus melihat angka di belakang koma. Angka 9 besar, berarti ambil yang bawah atau atas? Ya, betul sekali, ambil yang atas, berarti pembulatan terbaiknya yang 3. Soal nomor 2, 32. 32 itu berarti di antara angka 30 dan 40. Kemudian kita cari pembulatan terbaik, lingkari dulu puluhannya 3. Angka di belakang puluhan, angka 2 itu kecil ya. Berarti kita ambil pembulatan terbaiknya mengikuti yang bawah atau yang atas? Mengikuti yang bawah, berarti berapa? 30. Selanjutnya 58. 58 itu berarti di antara angka 50 dan 60. Sama ya, kita lingkari puluhannya 5. Kita lihat angka di belakang puluhan 8. Angka besar
Berarti kita ikut yang atas, sehingga jawabannya 60. 754, berarti di antara 700 dan 800, sehingga kita cari pembulatan terbaiknya. Lihat angkanya di belakang angka 7, angka 5. Angka 5 besar. Besar berarti ikut yang atas. Atas berarti 800. Terakhir 929, berarti di antara angka 900 dan 1000. Kemudian kita lingkari 9-nya, kita lihat di belakang 9 angka 2. 2 kecil, kecil berarti ikutnya pembulatan ke bawah. Sehingga nilainya 900. Sampai di sini paham ya anak-anak? Setelah ini Ibu Intan akan memberikan soal.